Oke, selamat malam semuanya. Halo, kita ketemu lagi ya. Nah, di hari seperti biasa, boleh kita akan segera mulai kelasnya sebelum 19 lewat 5 ya. Nah, Kak mau nanya dulu nih, gimana kabarnya Andre hari ini? Baik, Kak. Baik. Udah libur belum kamu sekolahnya? Belum, Kak. Masih ujian? Iya, Kak. Oke. Oke. Halo Darel. Mana ada Darel nggak? Ini Kak Vita Darel ya. Halo. Gomez juga ada diri ya. Halo Gomez. Halo Kak, Gimana kabarnya hari ini? baik Kak. Kamu masih ujian juga sama kayak Andre? Udah selesai? Oh, udah selesai duluan. Iya, Dari kapan? dari minggu lalu. Minggu lalu. Berarti udah libur dong. Iya. Belum sih. Sam- Masih ada acara-acara Natal gitu. Sampai kapan kamu masih di Mungkin sekolah? sampai minggu ini dong mungkin. Soalnya minggu depan udah ambil rapat. Minggu ini. Oh, minggu depan udah ada rapat ya. Oke, thank you Gomez. Iya Halo Kak. Leon, Halo Kak. gimana kabarnya? Baik. Baik. Kamu masih ujian atau udah libur sekolahnya? Udah selesai ujian, tapi lagi kegiatan sekolah doang, gak belajar lagi. Oh, kegiatan sekolah. Sama kayak Gomez ya. Sampai kapan kamu kegiatan sekolahnya? Em, Sampai tanggal 14. Sampai tanggal 14 ya. Berarti minggu depan juga ya. Iya, Udah itu liburan tuh kamu ya. liburan. Wah, mantap. Sampai tahun depan ya liburannya. Oke. Nah, sini coba kok. Oke. Nah, kita akan belajar kembali ya tentang aplikasi. Nah, jadi sebelum kita masuk, kita udah lama nih nggak main games di awal nih ya. Yuk, Kak mau ngajak kalian main gambar ya. Apa? Gartik, Gartik ya. Oke, Gartik. Yuk, kita main Gartik dulu ya. Sambil nunggu teman-temannya, kita coba main Gartik dulu ya. Nah, ini Kavi cari juara satu, juara dua ya. Nah, yuk. Tebak-tebakan lagi. Kavi buat room dulu ya. Nah, ini roomsnya. Kita akan gambar. Kalau makanan kayaknya terlihat sulit. Oh, oke, makanan aja. Tapi kalian makanan, tapi perlu kasih clue ya. Kalau misalkan terlalu sulit dibuatnya, kasih clue. Makanan, misalkan contohnya sate. Nah, sate dibakar, gitu ya. Clue-nya dibakar. Nanti yang nebak tinggal cari tahu makanan yang dibakar, tapi bentuknya kayak lidi panjang, terus tengah-tengahnya ada daging, sate gitu, dibakar. Terus nanti kalau direbus, kasih tahu direbus ya. Kalau digoreng, digoreng gitu ya. Kalau dikukus, kukus. Ya, oke, kita coba makanan ya. Kayaknya makanan sulit nih. Kalau yang animals ini udah mudah ya. Nah, Kak Afid buat new room bisa. Oke, playersnya 8 aja. Atau Kak Afid set 9 aja. Pointsnya sampai 70. Language-nya Indonesia ya, biar nanti tebak-tebakannya makanannya Indonesia. Kalau misalkan tebak makan bakso, meatball gitu ya, Indonesia aja. Oke ya. Tadi mana? Food, makanan. Oke, Kavin buat ruang baru.
Ini ada advertise dulu ya. Sepertinya ada iklan. Wah, ini lama nih. Nggak muncul. Kemana nih? Oke, ini Kak Fit salin tautannya ke meeting chat. Yo, silakan coba disalin, teman-teman. Coba disalin. Kak Fit tunggu ya, kalau udah join. Oke, baru satu. Yang lain? Yo, Masih iklan, Kak. oke, tunggu aja. Satu lagi, siapa yang belum ikut? Darel ya. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, Kak Fit mulai ya. Nah, Kak Fit juga ikut gambar ya. Nih, stop share dulu. Hmm, oke, Kak Fit buat ini. Coba tebak. Ini. Ayo, ayo. Nah, ini mangkok. Ya, ini direbus. Ya, ini direbus. Ah,
Leon udah, Andre. Ayo Gomez. Kira-kira bener gak jawabannya? Mie rebus ya jawabannya. Mie rebus. Woi. Soalnya direbus. Tambahan mie rebus. Yuk sekarang Leon. Coba mana Leon? Apa itu? Oke, Kafit tahu tuh. Yeay, hebat semua. Ada lagi. Sekarang Gomez, yuk Gomez gambar. Apa nih Gomez nih? Hmm, apa nih kotak-kotak? Tahu? Kasih clue. G, getuk. Bukan. Gula. Oh, kesebut sama Kafit. Oh iya iya iya. Oke, Andre sekarang. Hmm. Oh, wih keren keren. Oh sekarang Kafit ya? Kafit stop share dulu ya, biar nggak ketahuan. Hmm, ini deh. Langsung tahu Leon. Hebat Leon. Tahu ya. Tuh. Udah, udah sangat jelas ya. Ayo Andre, apa Andre? Jawabannya. Tuh. Ya, betul itu. Bahasa Inggris tadi. Nah, yo. Oke, jawabannya adalah coklat ya. Hmm, lagi Leon sekarang gilirannya. Kita sampai 70 nih poinnya. Ya, Kak, bisa nebak nih. Hmm, hmm. Oh,
Waduh, udah Kafit. Kelihatan loh warna tehnya. Teh itu emang warnanya kayak gitu. Warnanya coklat ke emasan. Oke, Gomez sekarang coba. Hmm, bakso tebak bakso. Dah, Kafit menang. Yeay. Kafit menang. Kafit menang. Leon mikirnya bakpao ya. Leon mikirnya bakpao. Dumpling, apalagi. Ayo. Oke. Oke, kita sudah selesai. Pemenangnya Kafit juara dua Leo. Ya. Oke, kita masuk yuk ke materinya. Sekarang boleh di close. Ya, kita masuk materi hari ini ya. Oke, nah kita mau belajar apa, Kak Fit? Kita mau belajar aplikasi memory card, tapi bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua nih. Wah, ini lanjutan yang pertemuan minggu lalu ya. Masih ingat kan kemarin kita buat aplikasi memory card untuk menampilkan question ya, kemudian answer options, dan juga kita tampilkan button ya, button atau push button, dan juga kita ngebuat jendela namanya jendela tambahan yaitu result ya, atau hasil. Nah, untuk hari ini dari hasil tersebut kita akan coba buat additional windows ya, additional widget ya, tambahan. Jadi untuk merespon apakah jawaban kita benar atau salah nanti ketika mengisi jawaban ya dari pertanyaan. Nah, di hari ini kita akan buat seperti itu. Sebelumnya, Kak Afid mau review dulu ya. Nah, di sini mau review materi kemarin. Nih, apa saja yang sudah kita lakukan? Yang sudah kita lakukan, yang hijau-hijau bagian atas semuanya. Ya, semuanya kita sudah lakukan. Tuh, dari membuat widget sudah. Kita mengatur tata letak, ya. Kita menampilkan formulir pertanyaan dan tanggapan, ya. Formulir itu adalah si window, ya, atau jendela tambahan, ya, atau pop up lah kalau bingung. Nah, kita sudah ya, pertanyaan dan juga tanggapan, ya, output, ya, respons, hasil. Nah, jadi ini sudah kita lakukan tata letak buat widget ya dan juga formulir. Kemudian hari ini kita mau ngapain? Kita akan buat nih ada pohonnya yang kedua yang paling atas. Kita akan lakukan menyimpan pertanyaan dan juga penanganan event ya. Event itu apa? Event itu adalah kalau kata-kata mudahnya lebih gini. Misalkan pengguna itu kan melakukan mengisi jawaban ya dengan cara mengklik jawabannya ya dari answer options.
dia submit atau dia answer, maka nanti muncul result. Nah, itulah event. Kita mengatur itu, ya. Maka jawabannya benar atau salah bergantung dari pilihan jawabannya. Nah, itu adalah penanganan event, ya. Menyimpan pertanyaan untuk hari ini kita buat sebagai database ya, mirip database lokal, ya. Database itu adalah tempat penyimpanan data, ya. Jadi harus tahu database apa, tempat penyimpanan data. Itu adalah definisi mudahnya, penyimpanan data. Jadi nanti data itu berupa pertanyaan yang dimana kita akan keluarkan satu persatu pertanyaannya. Bisa secara random atau secara berurutan, ya. Nanti kita akan keluarkan. Kapan kita berganti pertanyaan, ya? Kalau pertanyaannya, kapan kita berganti pertanyaan? Nah, ketika nanti kalau sudah penanganan eventnya selesai. Jadi kalau kalian waktu ujian menggunakan komputer ya, ujian UTBK gitu ya, berbasis komputer, kan dia kalau misalkan dijawab pertanyaannya, maka hasilnya belum keluar ya. Hasilnya keluarnya nanti di akhir ya, benar salahnya, kemudian nilainya. Nah, kapan pertanyaan keluar? Jadi nanti bisa ada dua metode. Seperti kalian ujian atau setiap satu pertanyaan terjawab, maka muncul additional widget ya, tambahan additional window-nya ya, hasilnya benar atau salah. Kalau diklik next, baru muncul pertanyaan yang kedua. Nah, biasanya begitu. Ada dua tipe ya. Kalau kalian versi ujian di sekolah kan, nunggu semuanya selesai dulu terjawab, baru hasilnya keluar. Ya. Nah, nanti yang kita buat juga bisa kayak gitu. Tapi nanti yang kita buat adalah muncul dulu hasilnya, setiap satu persoalan, maka di next atau klik OK, dia akan muncul pertanyaan yang kedua. Nah, itu nanti kita buat. Oke, di bawahnya nih ada nih. Ada tampilkan pertanyaan acak ya, atau menyimpan semua pertanyaan ya, atau struktur tanya jawab. Nah, ini ya. Jadi ada dua metode untuk kita lakukan program hari ini ya. Kalau untuk penanganan event seperti ini. Jadi ketika kita tombol menjawab ya atau answer, maka nanti akan memproses dari button yang ditekan ya, button yang diklik ya, memproses dia apakah benar atau salah gitu ya. Nah, itu hari ini kita akan buat itu. Oke? Nah, ini antar muka berfungsi ya. Jadi ada penanganan event dulu. Seperti yang Kavin bilang, kita akan melakukan penanganan event dulu, baru kita bisa menyimpan pertanyaan ya. Oke, lanjut. Sekarang library PyQt. Nah, ini ya. Yang kita gunakan ya, kita menggunakan untuk membuat aplikasi berjendela atau aplikasi window, itu adalah PyQt ya. Cara importnya seperti ini. Ini merupakan library-nya PyQt 5 ya. Kemudian ini modul-modulnya. Nah, oke. Nih, ini ada sebuah objek, ada aplikasi, ya, window. Nah, ini ada label, button, dan layout ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang, nah ini. Terakhir kita buat seperti ini ya. Nah, kita kan membuat menjadi ada RBTN di sini. 4 ya. Karena memang pilihannya cuma 4 di sini ya. Ada Enets, Smurfs, ini ada Chulims ya. Kemudian ada Elliot's ya. Kalims apa nih? Ya. Oke. Which nationality does not exist ya. Jadi ada 4 pilihan. Kafit buat juga seperti ini ya. Radio buttonnya ada 4 sesuai.
Kemudian layout answer one, answer two, answer three. Nah, ini hanya tiga. Kenapa hanya tiga? Nah, kenapa Karena pertanyaannya hanya cuma ada tiga? 3 jawaban yang benar. Oke, sebenarnya adalah, nah ini Gomez bagus ya. Nah, hampir betul jawabannya. Nah, good. Jadi layout answer ini adalah susunan dari jawabannya. Coba, nih perhatikan nih. Di bagian layout answer one, ini adalah yang Kafit kotakin. Coba, nih yang Kafit kotakin. Oke? Nah, Kafit mau nanya, H ini maksudnya apa? Kemarin Kafit jelasin. H. Ayo. Tinggi, H. tinggi box ya. Hmm, height gitu ya maksudnya ya? Height. Height gimana, Leon? Ya, Oke, kalau yang V ini apa? Nah, kemarin Kafit jelasin nih. Ingat nggak? Kalau yang H itu adalah hori apa? Yang H. Kalau yang V, fair. Nah, yang ini hori. horizontal, Oh, horizontal ya. Kalau yang V, vertikal, vertikal. Nah, kalau yang horizontal kayak mana? Ah, yang horizontal gimana? Garis dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah? Horizontal kiri itu. ke kanan, Kiri ke kanan ya, horizontal. Kalau yang ke atas, vertikal. vertikal, Ya, gitu ya. Kalau sumbu X itu yang horizontal atau vertikal? Horizontal, Horizontal, betul ya. Ini sumbu X. Kalau sumbu Y, vertikal, vertikal. Ya. Kalau Z, Z. diagonal. Diagonal, betul. Pinter Gomez ya. Kalian juga. Oke, jadi kenapa Kak Fit bisa buat begini Kak Fit ya, horizontal begini? Karena lihat nih, ada kotak nggak kelihatan nggak kotaknya, tapi samar-samar dia warnanya. Kelihatan gitu. Kelihatan ya. Nah, kemudian susunannya nih. Susunan ini Enets, kemudian ada Chulims ya, ada Elets, kemudian ada Smurfs. Ini dari kiri ke kanan tiduran dia. Ya, bukan susunannya jadi kayak gini, jadi ke atas gini. Nah, maksud Kavin gini. Gini ya. Dia tiduran, bukan lurus. Makanya Kavin pakai horizontal. Nah, jadi dia tiduran ya. Kemudian yang answer tuh, nih ada vertikal. Ini adalah yang ini. Enes dengan Smurf ya. Nah, dari atas ke bawah kan? Radio button satu di atas, radio button 2 di bawah ya. Nah, jadi vertikal. Coba lihat di sini nih. Nih, Kavit pakai ya. Radio button satu dan 2. Nah, dia makainya answer to ya. Layout answer to. Yang mana? Yang ini semua. Yang ini. Ya, yang ini. Nah, button satu, button 2. Answer dia makainya yang answer to. Answer to vertikal. Jadi makanya dia vertikal. Sama 3 4 juga, pakai yang layout answer tree. Nah, ini. Ini yang ini ya, ini yang ini yang ini. Nah, gitu ya. Kemudian yang satu ini dia menampung semuanya. Makanya dia posisinya horizontal atau dari kiri ke kanan. Kalau kafet ini setting vertikal gini, nanti dia berdiri kayak gini, ya. Gitu. Berdiri dia. Kayak speaker ya, berdiri. Gitu. Oke, paham ya?
Tuh kemarin sudah. Nah, ini secara program aja nanti Kafit bantu bawa. Setelah menjawab, hasilnya harusnya result muncul ya. Oke, penanganan event sekarang. Nah, coba Kafit cari dulu ya penanganan eventnya. Ini gambarnya. Gak ada gambarnya ya. Oke. Di sini ya harusnya ya. Oke, di sini nih mungkin nih. Oke ya. Harusnya nanti kalau sudah menjawab hasil jawabannya ya di sini, maka harusnya muncul jendela tambahan ya, additional window di bagian sini. Di atasnya dia nimpah harusnya ya, muncul pop up. Kemudian dia berubah buttonnya menjadi next question. Karena nanti berarti ini yang kata Kafit, metode yang pertama ya. Kata Kafit ada dua metode, oke? Ada dua metode untuk ujiannya. Oke, Kafit sebut metode pertama. Metode pertama dia menampilkan pertanyaan ya, kemudian setelah dijawab muncul hasilnya benar atau salah. Itu metode satu. Metode yang kedua, jawab dulu semua pertanyaannya ya, baru muncul hasilnya. Nah, kita pakai metode yang pertama. Oke? Jadi nanti ketika sudah dijawab dia bisa muncul ini hasilnya, correct or not ya. Kalau misalkan di next question, maka nanti masuk ke pertanyaan yang selanjutnya atau kita lakukan random ya. Nah, inilah kenapa kalau soal ujian ya di sekolah, kalian kan lagi ujian nih, itu pasti teman sebangku nggak ada yang sama pertanyaannya. Kalau pakai komputer seperti ini, pakai aplikasi ya, nggak bakal ada yang sama urutannya, ya kan? Contohnya pertanyaannya, siapa presiden pertama di Indonesia? Nah, kawan sebelah kita itu bukan pertanyaannya tentang itu pasti. Berbeda lagi pertanyaannya. Bisa jadi kapan Indonesia merdeka, ya kan? Pertanyaannya berbeda. Padahal yang dikerjainnya satu satu mata pelajaran bisa berbeda. Karena dia nanti pasti dilakukan next questionnya melakukan random, ya. Nah, itu fungsinya. Ini yang di sini. Nih, ya. Tampilkan pertanyaan acak. Nah, kita nggak dibolehin untuk berurutan pertanyaannya. Karena nanti bisa sama pertanyaannya sebangku yang dikerjakan. Ya, nah itu nanti kita coba lihat ya hasilnya gimana nanti. Oke, lanjut. Kita akan buat penanganan event. Sekarang silakan dibuka VS Code-nya. Kita mulai coding lagi aplikasi bagian 2 memory card ya. Nah, ini Kavit sudah buka. Silakan kalian buka pakai algo VS Code ya. Ya, coba buka dulu. Halaman yang nomor ke-44 ya. Kita ke nomor yang 40.
4. Oh, ini refleksi. Berarti nomor 43. Ya, kita lanjutin nomor 43 ya. Nomor 43, halaman yang ke-1. Coba dibuka. Oke, kita akan lanjutkan. Pertama, Kafit mau cek dulu Yang mana? apakah yang 43 nomor 1. Oke. Nah, Kafit cek dulu ya, aplikasi yang kemarin bisa nggak berjalan? Oh, masih bisa ternyata ya. Kak, Nah, gimana, saya minggu kemarin nggak masuk. Rafa? Oh iya, ini Iya, Kafit kasih ya. Kafit kirimin ke iya Kak. WhatsApp grup ya. Oke, Oke. makasih Kak. Kok ini nggak jalan share screen-nya? Ya, share screen-nya. Nah, oh jadi begini. Nah, oke, kelihatan ya. Nih, Kafit udah buat pertanyaan ya kemarin ya. Berarti ini Kafit hapus dulu. Oh Kak iya ini Alfred, belum. Gimana? tadi kan aku tadi masih nyoba itunya kan kodenya, tapi dia malah lagi nih Kak, jadi ngeblank gitu. Ngeblank. Iya, Coba nggak ada teksnya. ya sebentar ya, Kafit. Nah, ini gini hasilnya ya. Hasilnya memang result begini ya. Jadi nanti ini adalah pop up additional window namanya ya. Oke, harus diingat ini namanya additional. Kenapa additional adalah tambahan saja. Jadi kalau untuk utamanya ya, window utamanya, jendela utama adalah pertanyaan. Tapi ini adalah additional, tambahan. Oke, jadi nanti hasilnya begini. Nah, ini terakhir kita buat. Yuk, silakan dibuka dulu. David bantuin yang masih error ya. Mana? Kak, Sebentar, coba cek. David kirimin ke grup ya. Tadi Rafa belum ngerjain ya. Nih, Rafa. Tuh, David kirimin fullnya ya. Kak, Mana? Sudah dijalani belum? udah Kak. Coba klik. Di close dulu aja coba terminalnya. Kenapa? Terminalnya. Terminalnya close dulu. Close dulu terminalnya. Udah, Udah, jalanin lagi. gini lagi. Mm-mm. Coba kamu klik. Ini kenapa? CMD coba. Nggak ada kenapa-kenapa Kak. Itu. Lagi, klik lagi. Jalanin lagi. Ngeblank lagi. Ngeblank gimana? Oh, jadinya gitu ya. Iya, Hmm. Coba kamu salin pakai. Kalau yang kemarin itu kamu udah bisa belum aplikasinya? udah waktu itu. Oh, udah ya. Kamu Udah. kamu close ulang aja VS Code-nya kamu masuk lagi. Oh Ngebug ya gitu ya. oke. Coba Hmm. cobain dulu. Nah, silakan yang belum. Rafa ya. Andri sama Leon udah aman? Sama udah Darel? Kak. Aku Oke, belum aman ya. juga. Tampilannya pasti tes result kan, Kak? Iya, tes result hasilnya. Karena yang muncul pasti additionalnya ya. Additional window-nya. Bukan core window-nya.
By the way, Kak, punya aku muncul gimana? apa? Gimana? Jalanin coba muncul nggak? Itu Kavit belum share screen. Share screenmu itu udah muncul nih. Coba share screenmu mana? Nah itu. Oh, sorry. Oke. By the way, Algonova tuh ada lomba ya. Lombanya ini sangat besar di tahun ini ya. Jadi lomba setahun sekali. Kavit anjurin kalian ikut lomba ya. Banyak hadiahnya ya. Ada merchandise ya, kemudian ada sertifikat. Tuh kalian ikut nih. Jadi nanti besok Kavit arahin kalian buat klik link pendaftarannya ya, gratis. Nanti ada di LMS kalian. LMS kalian kalian buka, di situ ada link pendaftaran, nanti daftar lomba. Nah, Kavit anjurkan kalian semua ikut lomba ya. Jangan nggak ikut lomba. Lomba apa, Kak? Lombanya banyak banget. Matematika ada, pembuat games ada, aplikasi ada ya. Jadi nanti bisa dibimbing. Nah, gratis lombanya. Kalian bisa dibimbing sama tutor-tutor ya, sama mentor-mentor. Hmm. Ada Lombanya maksud nggak? lewat online. Coba kau tahu. Jadi kan kalian liburan nih sekolahnya. Nah, kalau liburan jangan cuma libur aja ya, biar produktif ikut lomba. Ya, sambil ngisi waktu liburannya, kalau kerasa bosan main terus, ikut lomba ya, gratis terbesar tahun ini. Nah, hadiahnya banyak banget. Sampai sertifikat ada loh, merchandise ada. Kalian dapat macam-macam merchandise itu kayak apa? Kayak misalkan jaket gitu, tumbler ya, atau buku, dapat macam-macam tuh. Sudah? David lanjut ya. Kalian bisa ikuti. Kita akan buat penanganan event ya. Penanganan apa? Penanganan event. Oke. Dari sini sudah siap semuanya. David akan melakukan penanganan event ya. Jadi ini cukup panjang penanganan eventnya. Kita akan coding-coding lagi ya. Yuk, yang pertama karena kita mau nambahkan eh, pertanyaan tapi secara random ya. Oke? Pertanyaan tapi secara random. Nah, random itu artinya mengacak ya, secara acak. Kalau random itu Kafit butuh apa sih, library apa namanya? Masih inget nggak? Library apa? From random import trending. Wah, betul banget ya. Nah, from randomnya betul ya, from random. Nah, import kalau rand in ini dia tipe data
Ini tuh apa? Integers. Integers ya betul. Dia merupakan angka. Nah, karena bukan angka pertanyaan, kita pakai shuffle namanya. Oke, sudah kita import random from random ya, library random dan juga shuffle. Sudah? Oke. Sekarang kita masuk ke label question. Sekarang, nah, label question. Ini pertanyaan matematika ya. Kita scroll ke bawah. Ini sudah ya. Scroll ke bawah lagi. Nah, Kafit akan buat sebuah function. Buat sebuah apa? Function ya. Function ini Kafit taruh di, nah sini, tengah-tengah sini ya. Nah, bagian 2 aplikasi memory card. Nah, ya, Kafit taruh di bawah sini. Di atas 3 ini, ya, 3 terakhir, Kafit taruh di sini. Kalian tinggal kasih space ya, kasih enter. Coba dianuin dulu, dirapihin dulu programnya. Ya, Kafit mau ngajarin kalian clean code ya. Jadi setiap ngoding ya, IT, kalian ngoding nih. Nah, dari sekarang Kafit ajarin biar rapih. Rapih tuh gimana sih Kafit? Definisi rapih. Yang pertama, setiap kalian buat satu baris perintah, bukan satu baris ya. Ketika kalian buat sebuah perintah, perintah itu biasanya ada sampai 3 baris ya. Kayak gini nih contohnya. Nih, layout card ini kan sama semua nih. Add layout, add stretch, ya, add layout, add stretch, set spacing ya. Ini Kafit jadi satu tapi ini Kafit enter ya. Biar nanti kelihatan rapih, memisahkan. Oke? Nah, jadi clean code bersih kodenya ya. Kemudian dikasih komentar begini. Apa tujuannya dikasih komentar? Agar nanti kita tahu, oh ternyata program yang di bawah ini, Kafit ini untuk create one under one another. Maksudnya adalah menambahkan satu di atas satu. Nah, jadi Kafit nambahin satu, namanya jendela additional window itu tadi ya. Nah, ini programnya ini semua. Jadi bersih. Oh, ternyata tahu. Nah, sekarang Kafit kasih ini komentar. Bagian 2 aplikasi memory card. Jadi nanti di bawah ini programnya bagian yang kedua semua. Ya, gitu. Ya, mulai sekarang harus dirapihin, diikutin. Kalau Kafit buat diikuti ya. Jadi nanti kalian mulai rapih codingnya. Oke, sudah ini? Sudah? Sebelum Kafit mulai, takut ada yang ketinggalan. Oke, pertama Kafit buat function di sini ya. Kasih komentar lagi buat fungsi untuk menampilkan hasil. Oke ya. Buat apa? Fungsi untuk menampilkan hasil. Ketik def show result. Kurang ini. Def show result. Oke.
Ini nggak perlu ya. Radio group box kita hide ya. Kemudian Edgeworth group box, Kavit hide juga. Silakan di hide. Nah, yang muncul adalah BTN oke. Titik set text. Nah, nih. Next question ya, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini adalah fungsi show result. Jadi nanti hasilnya adalah next question. Tapi answer group box dan juga radio group box itu akan di hide. Yang muncul hanya next question ya. Oke, lanjut bawahnya lagi. Kita buat fungsi lagi ya. Nah, buat fungsi untuk menampilkan pertanyaan ya. Def show question. Nah, Gavi tinggal salin ini ya, karena kita akan hide. Ini juga Gavi salin ya, tapi ini menjadi answer lagi. Oke, Gavi buat radio group. Ini nanti dulu ya, Gavi belum buat variabelnya, nggak ada variabelnya. Di atas Gavi tambah. Udah buat segini dulu. Coba kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ya. Sudah? David lanjut lagi. Nah, kita buat satu variabel dulu di atas. David belum punya variabel radio group ya. Nah, boleh ke atas dulu. Yuk ke sini. Di yang mana, Kak? Nih di atas di sini. Oke. Ya, di enter ya dari sini. Nah, ini kita punya RBTN
underscore 1, 2, 3, 4. Nah, di bawah sini. Ya. Kasih komentar tambahan variabel bagian 2. Ya. Hmm. Biar Hmm? tahu bedanya. Gak ada semua. Hmm. Sudah? Yuk, di sini ya. Buat radio grup di sini. Caranya gini. Radio grup ya sama dengan key button. Oh, Kafik belum punya button group ya. Di atas tambahin ini. Yuk, silakan lihat di atas tambahin gini. Key button group. Nah, ini. Nah, ya. Di bagian importnya tambahkan key button group. Ya, tambahkan key button group. Nah, kita import lagi modulnya ya. Tambahkan key button group. Oke, baru bisa digunakan di sini ya. Key button group. Nah, tapi tinggal radio group, kemudian add button. Kurung RBTN 1. Ini tinggal kasih salin ya. Ini 2, 3, 4. Sudah buat seperti ini? Sudah. Sudah ya. Oke. Kalau sudah, apalagi Fit. Kalau Belum, sudah, Kak. belum. Buat dulu coba. Nanti kalau sudah bilang ya, biar Kak Fit lanjut. Biar kita sama-sama bareng. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ya. Dari cara baca programnya. Kalau ada yang nggak tahu ya, langsung tanyain. Jangan ragu-ragu.
Oke, sudah. Oke, sudah nih. Kita lanjut. Lanjut ya, ke bawah ya. Nah, baru Kak Afid bisa manggil. Nah, lanjut ini, yang function ini. Function untuk menampilkan pertanyaan. Kita enter bawahnya. Kak Afid panggil radio group. Ya, radio group set eksklusif. Nah, ya, isinya false. RBTN 1. Hmm. Dot set check false. Ya, ini Kak salin. Hmm. RBTN 2, 3, 4. Ya. Kemudian yang terakhir, Kak kasih ini jadi true. Ya, silakan buat seperti ini dulu. Tadi kodenya apa Kak? Yang di tambahan variabel bagian 2. Yang mana ini? Oh, tambahan variabel gini kodenya. Kak salin aja ya. Nah, di meeting chat. Oke. Ini tambahan variabel bagian 2. Itu kodenya. Kira-kira bisa nggak dibaca cara baca kodenya? Ini melatih logika nih. Melatih knowledge ya. Pengetahuan. Coba. Dari function untuk menampilkan pertanyaan. Coba satu-satu. Ada nggak yang nggak paham? Sudah? Ini sudah? Sudah. Sudah. Oke. Bentar Di Kak. bawah yang di sini tambahin lagi dikit. Nih, Udah. tambahin di sini buat variabel answers yang menampung sebuah list atau array RBTN 1 ya, RBTN 2, RBTN 3 ya, dan RBTN 4. Kita buat sebuah list.
Oke, silakan dibuat dulu. Dikit lagi selesai. Nah, dikit lagi selesai. Lagi ya. Nah, disinilah kita akan buat jawaban itu benar atau salah. Ada di bagian ini. Oke, bawahnya sekarang. Oke, pokoknya ya, buat fungsi kalau Askan meminta ya, Kafit dia ibaratkannya meminta ya, buat fungsi meminta pengecekan jawaban gitu ya. Jadi Kafit buat def as, kemudian Kafit isi ada parameternya question, right answer ya, kemudian ada wrong one, kemudian wrong two ya, wrong two, wrong T. Nah, oke, question, right answer, wrong one, wrong two, wrong three ya. Kafit buat function namanya as. Nah, ini untuk pengecekan jawaban ya. Kalian buat seperti ini. Nah, jadi nanti ada kondisi di sini ya. Kafit shuffle ya, shuffle, shuffle answers. Kemudian Kafit panggil answers di sini. Kalau indeks 0, maka jawabannya benar atau salah. Nah, ini ya. Ini contohnya. Indeks 0, 1, 2, 3, set text ya. Nah, ini Kafit cek dulu. Apakah jawaban punya Kafit yang benar yang mana nih? Ya. Oke, misalkan pertanyaan MTK 3 ditambah 3. Nah, yang mudah ya. Misalkan radio button 1 tuh salah. Jawabannya 3, Kafit tulis 4 ya. 4, 5, misalkan. Ini jawaban 6 benar. Nah, ini jawaban yang keempat tuh. Berarti yang radio button 3 yang benar. Kafit tulis di sini. Radio button 3 di mana? 0, 1, 2. Nah, di sini ya. Di 2 berarti. Ini adalah right answer. Dan ini adalah wrong one. Ini adalah wrong two. Ini wrong three ya. Oke, seperti ini. Nah, harus diingat ya, kalau kafit bentuknya list seperti ini, untuk memulai perhitungan indeks itu dimulai dari 0 ya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3 ya. Jadi bukan ini 1, 2, 3, 4 ya. Salah. Oke. Indeks itu dimulai dari 0. List array ya. Nah, bukan dari 1. Oke. Nah, jadi kafit RBTN 3 kafit itu benar. Nah, kalau benar ada di indeks berapa? Di indeks yang ke-2. Berarti kafit masukinnya di sini. Nah, ini adalah isinya right answer. Right answer. Oke, seperti itu.
Apakah ini sudah atau belum? Kak Fit lanjut lagi. Sudah, Kak. Sudah. Oke, nggak ada yang ketinggalan ya. Nah, ini masih sedikit lagi. Di bawahnya tambahkan seperti ini. Kafit buat LB question. Ini adalah Kafit tampilkan set text ya adalah question your ya begini. Kemudian LB correct titik set text Kafit isi adalah right answer ya. Kemudian di sini adalah show question functionnya tadi. Nah, fungsi pengecekan jawaban sudah selesai ya sampai sini. Fungsi pengecekan jawaban. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Sudah sampai sini nih. Sudah sampai fungsi pengecekan jawaban. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Nanti Kafit akan cek satu persatu setelah hasilnya sudah semua ya. Pastikan tidak ada yang ketinggalan. Kalau ada ketinggalan langsung sampaikan, biar nanti langsung Kafit bantu. Kak Afid, Iya, Gomez. ini aku tadi nyoba buat play, tapi katanya di sini invalid syntax. Ya, belum selesai. Masih, Oh iya. Ya. masih, Mbak. Kafit nanti kirimin ininya bawahnya, ya. Soalnya target Kafit adalah kalian bisa memahami ya. Kalau misalkan nyalin itu dijamin kalian nggak paham programnya ya, karena cuma nyalin, ya. Kecuali kalian udah bisa gitu ya. Nah, jadi Kafit minta kalian ngetik dulu. Tujuan mengetik tuh kalian membaca satu persatu setiap baris kodenya. Kalau disalin, pasti nggak dibaca baris kodenya. Iya, ya. Iya, Pak. Iya, pasti jawabannya iya. Kalau disalin, pasti nggak akan dibaca tuh baris kodenya. Tapi kalau diketik, dibaca satu persatu. Nah, tujuan Kafit biar kalian paham yang sangat penting adalah ini. Cara mengecek jawaban benar atau salah tuh seperti ini. Menggunakan namanya list ya. Nah, list dan juga set text ya. Nah, untuk di shuffle inilah function untuk mengecekkan jawaban. Oke, setelah itu bawahnya Kafit akan kirimkan ya, kirimkan di WhatsApp grup, silahkan disalin ya, di WhatsApp grup silahkan disalin. Ini yang tiga ini bawa, yang tiga terakhir hapus dulu ya. Nah, jadi sisa seperti ini. Sisa seperti ini, tiga terakhir dihapus. Jadi terakhir seperti ini ya. Kalian salin ini. Ya. Nah, tempel di bawahnya. Nah, seperti itu.
Oke, sudah? Coba ada yang belum? Disalin semua dulu. Sudah? Gimana? Ada yang sudah hasilnya? Coba di share screen dulu. David cek. Nah, itu terakhir bawah ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada tambahan di atasnya. Silakan dilihat lagi. Tambahan di atasnya ya. Nah, hasilnya gimana punya Leon? Punya Rafa? Punya Gomez? David mau lihat dulu. Error. Error. Kok error? Eh, lupa Error tambahin kenapa? itu Nah, gimana jabatan. tulisannya? Di daerah sini, Pak. Coba. Coba. Error di mana? Key button group. Kamu udah punya belum key button groupnya? Oh, ini kurang. Tutup buka kurung. Nih, tutup kurung buka kurung di sini. Nah, coba.
RBTN 3 object has not attribute. Oh Hah? ini koma nih, koma bukan titik ya. BTN oke is not defined. Oke-nya huruf besar kayaknya ya. Oh, Oke-nya huruf besar. RBN. Iya, oke-nya huruf besar ya. Eh, tuh, ini BTN. Oke. Oh ya, Iya, oke-nya huruf besar. Ada lagi nggak? bentar Kak, saya ganti share screen. Coba. Yang lain, Darel, Jika hasilnya begini. Andre, mana? Oh, jadinya kayak gitu? Oh, jadinya Saya gitu? ada cara jawabannya di bawah ini, Kak. Mana? Oh, dia nggak lurus, nggak ke bawah ya? Enggak. Dia nggak ke bawah ya? Oh, iya, iya, iya. Kafit lihat. Yang di atas ini buat apa, Kak? Kalau gini. Gimana? Oh, itu pertanyaan. Jadi itu atasnya tuh optionnya, pilihannya. Kalau yang di bawah, Nah, jadi, oh berarti coba Kafit ubah dulu ya. Nah, Kafit ubah di ininya. Punya Kafit langsung pertanyaan ya. Punya Kafit langsung jawaban. Ada yang kelewat berarti ya. Coba sebentar, Kafit salinin dulu hasil-hasilnya ya. Ini keep push button. Oh, udah nggak pakai ini. Coba nih Kafit bagikan fullnya ya. Yuk, coba. Nah, hmm, jalankan. Punya Leon ya sama teman-teman. Hasilnya harusnya bisa ya. Bisa hasilnya. gimana yang diubah, Kak? Ada yang Kafit ubah itu. Di Kafit cek sudah sama itu ya. Sama kayak punya Kafit. Sudah. Eh, Ininya. Ini Kafit harusnya answer ya. Ini window-nya gimana, Kak? Mana yang punya? Di, ini di gimana? Iya, windownya diganti. Windownya diganti. Windownya diganti. Hmm. Jadi samain ya. Punya ini
teman yang lain? Ada yang perlu banyak Kafit ganti. Di sini ya kayak diubah. Iya, ada yang diubah disesuaikan aja ya. Ih, Itu hasilnya kalau Kafit compare tuh hasilnya begini nanti. Nah, nih. Oh, kelihatan nggak? Kafit share screen-nya harusnya gini. Nah, hasilnya kelihatan nggak? Nih, kecil nih. Ya, 3 plus 3 tuh hasilnya kan 6 ya. Nah, kalau Kafit jawab, maka jawaban 6 nih correct, bener ya. Nah, muncul next question. Nah, kalau Kafit pilih 8 dia salah ya, pasti incorrect. Kalau 9 juga salah. Jawab, jawaban yang benar adalah 6 ya. Coba disamain dulu. Coba disamain dulu. Ya, coba disamain dulu. Hasilnya 6. Gini. Bisa? belum Kak. Oke. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Kita masih ada bagian ketiga. Nanti dilanjutkan di bagian ketiga ya. Biar nanti kita sama-sama solve bareng. Ya, bagian 3 untuk nyambungin questionnya. Oke, untuk hasilnya seperti itu dulu ya. Jadi tadi udah lihat ya kalian ya. Hasilnya, maka nanti kalau dijalankan begini. Nah, Kafit pilih jawaban nomor 6 ya. Ini yang 6, question 6. Answer 6 ini Kafit pilih, maka hasilnya benar ya. Nah, disesuaikan aja nanti sama kode kalian sama yang punya Kafit. Mungkin ada yang salah urutan ya, salah ini. Oke, dari ini ada yang mau ditanyain? Leon aman? Bentar Kak, ini tampilannya kayak gini. Mana Tetap gimana? nggak muncul jawabannya. Oh, langsung pertanyaan ya. Langsung jawaban ya, solve the. Oh, begitu. Ini kayaknya ada yang kebalik nih. Programnya ada yang kebalik. Hmm. Hmm, programmu ada yang kebalik ya. Di layoutnya kebalik ya. Layout ini Kak. Oke, oke.
bagian satu, bagian duanya. Kalau pakai punya Kafit itu pasti bisa. Tapi nanti nggak ini ya. Kamu nggak tahu mana yang berubah ya. Bisa sih Kak, saya ubah lagi. Iya, nanti disamain ya, sesuaiin ya. Soalnya harus diurutin tuh, kira-kira baris pertama aman nggak, baris kedua aman nggak, baris ketiga aman nggak gitu ya. Iya. Ya harus satu-satu nih, kayak Kafit ya. Ini, itu pasti ada yang kebalik ya. Hmm. Nanti bisa lah diselesain ya. Sebenarnya, kalau misalkan masih bingung juga, kamu salin, kamu tempel aja, atau kamu jejerin dua kayak gini, ya. Nanti satu-satuin. Kalau itu pakai punya Kafit yang Kafit kirim baru itu, kalau dijalanin langsung bisa. Tapi nanti itu pakai punya Kafit ya. Kamu coba kira-kira mana sih yang berubah, gitu ya, yang beda. Oke, mungkin untuk hari ini kita gitu ya. Hasilnya Kafit gak tahu nih, pada belum bisa ya kayaknya ya. Ya nanti Kafit minggu depan bantu ya. Itu udah Kafit share juga. Nah, kalau yang di rumah, wah ada waktu senggang, boleh dikerjain ya. Disamain. Sampai nanti minggu depan udah bisa semua ya. Nah, jadi minggu depan Kafit lihat udah bisa semua. Kita bisa lanjut ke next questionnya. Oke? Nah, untuk hari ini kita sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat event ya. Nah, untuk menyimpan jawaban, jawabannya kita cek ya, apakah benar atau salah. Tadi sudah muncul ya, maka nanti munculnya additional window-nya nih. Nah, ada additional window. Yang di mana ini akan dicek muncul benar atau salah ya, correct or not. Oke, sama muncul next question. Nah, hari ini kita cukup segitu. Nanti minggu depan kita akan tambahkan pertanyaan yang dimana kita gunakan random tadi. Pakai shuffle answer ya. Nah, oke. Ada yang mau ditanyain mungkin dari sini? Ini sudah semua. Aman? Kalau aman, boleh kasih responnya dong. Aman gitu, Kak Fit. Aman. Aman dong. Oke, kalau aman, nanti boleh dicek ya di setelah kelas ini di rumah masing-masing ya. Nah, kalian cek apakah sudah benar punya kalian, ya samakan. Kalau masih bingung, kalian jalankan pakai punya Kafit pasti bisa ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Selamat Dadah. malam. Kak. Iya, sama-sama.